Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 21044111162. Di sini saya akan menjelaskan tentang media transmisi wireless. Pengertian media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dari penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau dilakukan proses pengenkripsian. Data dan data yang dienkripsi akan memanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data asli atau proses deskripsi. Di media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima. Supaya dapat melakukan pertukaran data, beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Jenis-jenis media transmisi ada dua. Yang pertama ada guided atau kabel, dan yang kedua ada unguided atau wireless. Nah, kemudian media transmisi wire atau kabel. Media transmisi wire disebut juga media transmisi guided, artinya guided media menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas. Secara fisik, sinyal yang melewati media-media tersebut diarahkan dan dibatasi oleh batas fisik media. Twisted pair dan koaksial kabel menggunakan konduktor logam yang menerima dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk aliran listrik. Jenis-jenis media transmisi wire kabel atau transmisi guided itu ada 4. Yang pertama ada STP kabel, yaitu shielded twisted pair. Yang kedua ada UTP kabel atau biasa disebut dengan unshielded twisted kabel. Yang ketiga ada koaksial kabel. Yang keempat ada fiber optik. Nah, tipe-tipe kabel fiber optik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kabel single mode, yang kedua ada kabel multimode, dan yang ketiga ada plastic optical fiber. Nah, jenis-jenis media transmisi wireless ini atau transmisi unguided. Yang pertama ada gelombang mikro, yang kedua ada infrared atau inframerah, yang ketiga ada bluetooth, dan yang keempat ada wifi atau wireless fidelity. Nah, range frekuensi umum dalam transmisi wireless. Yang pertama ada frekuensi microwave dengan range 2-40 GHz. Yang kedua ada frekuensi dalam range 30 MHz sampai 1 GHz. Yang ketiga ada range frekuensi lain, yaitu antara 300 sampai 200.000 GHz. Komponen-komponen dasar WLAN beserta fungsi-fungsinya itu ada 3. Yang pertama ada wireless network adapter atau WLAN card. Yang kedua ada access point atau for infrastructure mode only. Yang ketiga ada antena atau opsional. Nah, di sini ada gambar wireless network adapter, yaitu PSB. Nah, PCI ini atau Physical Cell ID. PCI merupakan cara untuk mengidentifikasi pada fisik sel dalam jaringan 4G LTE. USB adalah Universal Serial Bus, merupakan teknologi yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat seperti keyboard, mouse, maupun printer ke komputer atau charger ke smartphone dan smartphone ke komputer. Nah, di sini ada wireless network adapter atau PC card PCMCIA, Personal Computer Memory Card International Association atau PCMCIA, atau dalam bahasa Indonesia yang diartikan Asosiasi Internasional Kartu Memori PC. PCMCIA adalah media kartu dengan sisipan SIM card untuk melakukan koneksi internet melalui frekuensi GSM atau CDMA. Nah, ini antara lain memori, contoh RAM dan SRAM, media penyimpanan dan backup seperti hard disk dan flash drive. Kemudian ada network adapter seperti modem, LAN maupun wireless. Kemudian ada card reader, ada TV tuner, konektor dan perangkat lain, dan video dan lain-lainnya. Kemudian ada access point. Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Dengan access point atau AP, klien wireless bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Yang terus ada access point outdoor. Yang satu ini seperti namanya, access point jenis outdoor biasanya diletakkan di bagian luar bangunan. Access point ini memiliki jangkauan sinyal yang luas dan terbuat dari bahan yang terdapat cuaca di luar ruangan. Lalu kemudian ada PoE
merupakan kependekan dari Power over Ethernet. Dengan kata lain, metode yang memanfaatkan kabel twisted pair UTP atau STP sebagai media transmisi power daya. PoE sendiri bisa diartikan sebagai penyaluran tenaga listrik menggunakan kabel jaringan atau kabel Ethernet. Lalu PoE atau Power over Ethernet digunakan untuk menghubungkan tegangan DC dari power supply indoor ke AP outdoor melalui kabel data UTP dengan memanfaatkan jalur kabel yang tidak digunakan untuk menyalurkan data. Kemudian ada antena wireless. Antena Wi-Fi jenis ini mempunyai bentuk seperti jaring. Cakupan antara grid hanya searah sehingga antena jenis ini biasanya dilengkapi dengan pasangan antena yang dipasang di tempat lain atau antena pemancar sinyal. Kemudian ada antena sektoral. Antena sektoral adalah antena yang mempunyai gain jauh lebih tinggi dibanding omnidireksional. Antena di sekitar 10-19 dBi yang bekerja pada jarak atau area 6-8 km. Lalu ada antena omni. Antena omni ini antena jenis antena yang menerima dan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan sudut pancar 360 derajat tegak lurus ke atas. Antena ini juga disebut antena monodirectional. Lalu ada antena wajan bolik. Jenis antena ini sering digunakan di sisi klien pada jaringan RT, RWNet. Jaringan ini sudah dilegalkan oleh pemerintah pada tahun 2005. Untuk akses jaringan ini, kita memerlukan perangkat keras berupa access point, LAN, dan juga USB Wi-Fi yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Antena wajan bolik dapat digunakan untuk memperkuat sinyal hotspot seperti mall, kampus, kafe, pusat kota, atau tempat yang menyediakan free hotspot. Cukup sekian penjelasan saya mengenai media transmisi wireless. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.